Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidatul Muflihah dari kelas 5 PAI A1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi PAI Unisnu Jepara. Nah, di sini saya ada soal UAS mata pelajaran Statistik Pendidikan. Ada dua soal, yaitu soal nomor 1 dan 2. Pada soal nomor 1 saya memilih bagian yang C. Nah, bagian yang C ini kolom atau data kita copy terlebih dahulu. Nah, kita mengkopinya ke SPSS. Nah, kita copy pada data view. Nah, setelah seperti ini, kita beralih ke variable view. Nah, pada variable view, nama kita ganti menjadi penggunaan media. Setelah itu, bagian desimal kita nolkan terlebih dahulu. Setelah 0, kita beralih ke data view lagi. Nah, pada data view, klik analyze bagian atas, lalu klik comparisons dan one sample times. Nah, penggunaan media kita pindah ke bagian kanan, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari one sample times dan bisa diinterpretasikan pada Microsoft Word. Yang selanjutnya saya akan mengerjakan atau membuat tutorial pada soal yang kedua, yaitu analisis regresi linier. Pada data ini kita copy terlebih dahulu ke Excel. Kita cari Excel. Nah, kita copy ke Excel. Setelah dari Excel, kita mengkopinya ke SPSS. Kita paste. Sebentar. Nah, sudah seperti ini, kita beralih ke variable view. Pada variable view, nama yang pertama kita ganti menjadi frekuensi. Kita ganti menjadi frekuensi belajar. Yang kedua, kita ganti menjadi nilai statistik. Dan yang variabel terakhir kita ganti menjadi prestasi. Lalu desimal kita ganti menjadi 0. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu
prestasi kita pindah ke dependent. Dan frekuensi beserta nilai statistik kita pindahkan ke independen. Kemudian kita beralih ke statistik bagian atas pojok. Kemudian checklist bagian itu. Dan kemudian klik continue. Kita checklist dulu ke Durbin Western dan Swiss Diagnostics dan deskriptif. Kita continue, lalu kita ke plot, dan untuk dependent kita pindahkan ke Y, dan Z-set kita pindahkan ke X. Lalu checklist bagian histogram dan bawahnya, lalu continue dan oke. Ini adalah hasil output dari bagian B. Nah, kita bisa menginterpretasikannya ke Microsoft Word. Dan juga ini menjawab soal yang C, yaitu yang digunakan itu tabel correlation, frekuensi belajar nilai statistik, kemudian model summary. Selanjutnya yaitu soal yang bagian A mengenai linearitas, multikolonialitas, homoscedasticitas, dan autokorelasi. Nah, kita datanya sama. Nah, langkah yang pertama, saya mengerjakan yang linearitas terlebih dahulu. Kita copy data yang tadi sudah di SPSS, kemudian kita ke variable view. Nah, kemudian nama yang pertama kita ganti frekuensi belajar, sudah. Nah, yang kedua nilai statistik dan prestasi, sudah. Kemudian desimalnya sudah 0. Nah, kita pindah ke data view. Pada data view ini kita klik analyze, lalu compare mens dan mens. Yang prestasi kita ganti atau pindah ke dependent, dan yang frekuensi dan nilai statistik kita pindah ke independen. Lalu ke option, median dipindah ke kanan. Lalu checklist yang test for linearity dan continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasil output dari linearitas. Nah, kemudian kita bisa interpretasikannya ke Word yang bagian kolom ANOVA tabel. Nah, ini adalah hasil yang kita interpretasikannya ke Microsoft Word. Nah, dilanjutkan mengerjakan yang multikolonialitas. Nah, kita ke bagian data view, lalu klik analyze, lalu kemudian regression, dan klik linear. Nah, yang prestasi kita pindahkan ke dependent. Nah, yang frekuensi dan nilai statistik ke independen. Nah, seperti ini sudah
Lalu ke statistik dan checklist bagian diagnosis, lalu ke continue dan oke. Nah, ini adalah hasil output dari multikolonialitas dan bisa diinterpretasikan bagian koefisien, ini bagian ini. Kita lanjut, yaitu mencari atau mengerjakan yang homoscedasticitas. Kita klik yang analyze, lalu regression dan linear, lalu kita ke save dan residual, kita checklist. Sebelum ke residual, kita ke unstandard residual bagian understandardized, ke understandardized kita checklist sudah, lalu continue dan oke. Kemudian di data view, kita lihat pada data view akan muncul residual. Nah, residu 1. Nah, kemudian kita transform ke compute variable target, kita isi yaitu abs underscore res. Lalu pada numeric kita isi dengan abs kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Nah, setelah itu klik tipe dan tabel. Nah, setelah itu absolut, kita isi absolut residu. Nah, lalu kita continue dan oke. Nah, akan muncul data absolut ini. Yang selanjutnya yaitu kita ke analyze lagi, terus kita ke regression ke linear, lalu prestasi kita ganti ke dependent sudah, dan kita keluarkan prestasi diganti dengan absolute residu. Kemudian klik OK. Nah, yang digunakan yaitu kolom ANOVA dan juga koefisien 2 ini yang digunakan dan bisa diinterpretasikan pada Microsoft Word.
Yang selanjutnya yaitu autokorelasi. Nah, kita ke analyze lagi dan regression, lalu ke linear. Yang absolut kita keluarkan dan diganti dengan prestasi. Kemudian klik statistik dan residual centangnya dihilangkan. Maaf, yang bagian dan pin Weston dicentang. Nah, sudah. Dan yang bawahnya dihilangkan. Lalu continue. Lalu oke. Nah, ini adalah hasil output dari autokorelasi. Nah, yang digunakan dan diinterpretasikan ke Microsoft Word yaitu model summary. Model summary bagian dashbin Western. Sekian dari tutorial yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.